Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Waalaikumsalam. Telogorejo. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali saya Resi Ladina selama 1 jam ke depan sampai nanti jam 5 sore akan memandu webinar pada episode kali ini bersama di SMC Rumah Sakit Telogorejo dalam Sharing with Expert. Tentunya dengan tema yang sangat menarik seputar kesehatan dan pastinya akan bermanfaat bagi kita semua. Belakangan ini sempat menjadi headline news di beberapa media cetak online maupun media di beberapa platform sosial media tentang seorang pesinetron muda HK usia 18 tahun meninggal dunia karena gagal jantung. Informasinya disebutkan bahwa terjadi penyempitan pembuluh darah arteri di jantung, penyakit jantung koroner dan tekanan darah tinggi secara gradual dan menyebabkan otot jantung melemah dan kaku sehingga sulit memompa darah dengan baik. Itu menurut salah satu berita online detik.health. Tentunya dari judulnya saja sudah mengundang banyak pertanyaan nih webinar kita pada sore hari ini, yaitu gagal jantung. Jadi tuh yang gagal itu dari sisi mananya gitu. Yang gagal itu seperti apa, kok bisa gagal, kenapa, dan apakah jika orang tua kita memiliki penyakit jantung, kita rentan terserang penyakit jantung atau gagal jantung. Nah, usia apakah berpengaruh? Karena sesuai berita atau headline news yang sedang berkembang belakangan ini adalah usia pesinetron tersebut adalah usia muda. Jadi tentunya usia itu saat ini sudah bisa dibilang tidak menentukan. Jika usianya sudah di atas 40 tahun baru rentan dengan penyakit jantung. Nah, senang sekali dan pastinya sangat menarik kita akan membahas webinar tentang kematian mendadak akibat gagal jantung ini sampai tuntas. Saya persilahkan untuk sahabat Telogorejo jika memiliki pertanyaan nanti bisa langsung diketik di kolom komentar. Tentunya sahabat Telogorejo sudah tahu nih siapakah expertise atau narasumber kita pada sore hari ini yang akan berbagi ilmu dan berbagi pengetahuan. Tentunya sudah bergabung bersama kita pada sore hari ini Dr. Yusuf Suseno, SPJP FIHA. Beliau adalah dokter spesialis jantung yang ada di SMC Rumah Sakit Telogorejo. Dan bisa dibilang jantung merupakan salah satu center of excellence atau salah satu layanan unggulan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Telogorejo. Baik, selamat sore Dokter Yusuf. Halo, selamat sore Mbak Resi. Selamat sore. Dokter, Suara saya cukup bagaimana? jelas. Oke. Terdengar jelas, Dokter. Oke. Dokter, bagaimana kabarnya sore hari ini, Dokter? Alhamdulillah masih hidup, masih sehat. Nah, itu satu hal yang harus disyukuri. Alhamdulillah ya dokter ya. Alhamdulillah. Dokter, sebelumnya kita mengucapkan terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan Dokter Yusuf untuk berbagi pengetahuan nih dok, khususnya tentang kematian mendadak akibat gagal jantung. Tentunya dari judulnya saja sudah banyak menimbulkan pertanyaan ya dok ya dari sahabat Telogorejo gitu. Dan banyak mitos-mitos juga yang beredar tentang terlalu lama duduk bisa mengakibatkan jantung rusak. Nah, itu ya dok ya. Otomatis kita pekerja yang sering duduk ini kan jadi harus fokus nih dok mendengarkan pemaparan materi dari Dokter Yusuf. Iya, iya. Untuk sahabat Telogorejo silahkan mengetik di kolom komentar, tanyalah sebanyak-banyaknya nggih dok ya. Oke, monggo silakan. Iya, silahkan bertanya, nanti akan langsung dijawab oleh Dokter Yusuf. Mungkin langsung saja ya dok ya, kita masuk Oke, ke siap. pemaparan materi. Silahkan dokter. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya Muhammad Yusuf Seno buat Bapak Ibu sekalian. Saya lihat ada beberapa teman sejawat yang ikut. Perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya ini adalah seminar awam, teman-teman. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan tidak sangat detail, tapi intinya ini sebenarnya adalah seminar awam untuk para pasien maupun para pemerhati jantung yang lain. Saya akan langsung mulai aja. Kalau tadi judulnya adalah tentang kematian mendadak pada gagal jantung.
Tapi ini saya sedikit perluas sedikit, yaitu kematian mendadak akibat jantung ya, karena memang kalau hanya karena gagal jantung maka kita hanya fokus pada pasien-pasien yang dengan heart failure atau gagal jantung aja. Tapi ini saya lebih perluas ke kematian mendadak akibat jantung. Mengapa dan bagaimana mencegahnya? Oke, so ini ada beberapa berita yang muncul ya. Mungkin November ini ada salah seorang artis ya yang meninggal dunia dan dicurigai karena jantung. Masalahnya adalah memastikan apakah ini benar jantung apa enggak, saya belum tahu karena tidak ada data yang betul-betul sangat akurat dan tidak dilakukan otopsi juga ya. Jadi kita nggak ngerti ya, tapi diduga karena jantung. Gitu. Kemudian juga beberapa tahun yang lalu ada penyanyi juga Mike ini juga meninggal mendadak pada usia 32, masih sangat muda. Dan yang kemarin itu ada seorang pemain bola yang kolaps di lapangan dan kemungkinan sebenarnya ada beberapa artikel yang bilang dia mati suri ya. Sebenarnya bukan mati suri tapi jantungnya berhenti mendadak dan kemudian alhamdulillah dengan pertolongan tim medis bisa berhasil kembali lagi gitu. So pertanyaannya adalah bagaimana sih jantung kita bekerja? Ini sebelum kita melangkah ke lebih lanjut ya. Bahwa intinya jantung kita itu kan sekepalan tangan kita ini ya, sekepalan tangan kita, dia berdenyut 70 kali per menit, terus menerus ya. Kalau berhenti kan akhirnya wassalam kan ya. Jadi 70 kali per menit, kurang lebih kalau sebulan itu udah 3 juta kalau 70 kali. Artinya kalau setahun berapa? 3 kali 12 ya, 36 juta ya. Kalau seumur kita misalnya ada yang 40 50 itu berapa? Aduh, sekian ratus juta. Jadi sekian ratus bahkan sekian ribu juta. Dan ini tidak pernah berhenti meskipun tidak kita perintah. Nah, ini adalah ilustrasi tentang jantung kita. Bahwa ini adalah pembuluh darah besar yang masuk ke dalam jantung kita, dan di dalam jantung kita ini supaya bergerak dengan baik, nah ini berdenyut dengan bagus, dia harus diberikan makan oleh pembuluh darah. Nah di dalam jantung ini ada katup jantung, ini buka nutup seperti ini, dan ada otot jantung seperti ini. Ini ada serabut-serabutnya, ada katup jantung yang membuka nutup yang menghubungkan antara ruangan jantung satu ke ruangan lain ya. Dan ini terus-menerus berdenyut, memompa darah ke seluruh tubuh sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, ini adalah gambar-gambar dari klep jantung. Ini otot jantung yang memegang. Ini adalah pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner ada di luar pada jantung. Dia berfungsi memberikan oksigen kepada jantung kita. Nah, ini saya ulang sedikit. Jadi jantung kita itu ada ruangan. Ada kalau bahasa Indonesia ada bilik, ada serambi kiri, bilik kiri, ada serambi kanan, ada bilik kanan, dikelilingi oleh otot-otot, dan otot-otot ini supaya bekerja dengan baik secara overall diberi makan oleh ini pembuluh darah ini ya, jadi kayak saluran airnya gitu, supaya ototnya itu bagus, supaya oksigennya baik ke otot-otot, supaya otot-ototnya itu bisa bekerja dengan bagus. Tapi ada satu hal yang mungkin Bapak Ibu mungkin agak lebih dalam sedikit, bahwa sebenarnya dalam sistem jantung itu ada yang namanya listrik jantung, Bapak Ibu. Di mana listrik jantung ini yang mengatur ritme atau irama daripada jantung. Ya, jadi kan ada otot, ada klep jantung, ada koroner yang memberi makan otot, tapi ada sistem listrik jantung yang dia mengatur irama jantung. Kalau Bapak Ibu meraba denyut jantungnya sendiri, rata-rata yang normal adalah irama jantungnya kan teratur. Duk, 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 duk. Lah ini semua diatur oleh listrik jantung. Nah ini ada namanya sinus node, ya ini cerita aja lah ya. Pokoknya intinya ada satu titik dalam tubuh kita yang sangat penting untuk mengatur irama listrik. Jadi ibaratnya kalau suatu jantung kita bekerja itu kita ada jenderalnya yang memerintah, ayo berdenyut, jedut, ayo berdenyut lagi, jedut, ayo berdenyut lagi, jedut. Ini semuanya listrik jantung yang mempengaruhi. Nah, soal apa yang terjadi pada pasien yang tiba-tiba mengalami kematian mendadak, yaitu, nah ini adalah contoh aja, ini adalah EKG atau rekaman jantung dari seorang pasien yang relatif normal. Lihat ini,
Kan kalau ya ibu bapak sih nggak ngerti ECG ya, tapi kalau dilihat garis-garisnya kan teratur ya, jeduk, 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 jeduk. Nah ini bapak ibu kalau di EKG kayak gini ini teratur berarti baik ya. Nah apa yang terjadi? Nah kalau seperti ini, lihat ini sangat tidak teratur. Inilah suatu kondisi jantung yang berbahaya yang disebut sebagai fibrilasi ventrikel, di mana fibril itu bergetar, gitu. Di mana ketika jantung ini hanya bergoyang, maka dia tidak memompa dengan baik, akhirnya pasien akan kolaps gitu. Nah, inilah yang terjadi pada pemain bola Christian Eriksen ini, di mana pada waktu beliau itu main sepak bola tiba-tiba terjadi gangguan irama, sehingga iramanya tadi irama yang cepat banget tadi itu. Nah, jadi intinya membedakan kalau yang normal kan tadi ingat ada listrik jantung yang diperintah oleh jenderalnya yaitu sinus ini. Nah, pada yang tadi ventricle fibrilasi itu sinusnya bekerja tapi dia tidak dianggap, tidak dipedulikan oleh jantung. Tapi di sini timbul perintah-perintah dari bilik kanan maupun bilik kiri yang tidak beraturan. Karena saking tidak beraturannya sehingga nanti kita lihat ini adalah contoh irama jantung yang normal ya. Di mana kita lihat, nah ini listriknya dari sini. Nah ini dari si Pak Ketua di sini, jeduk, ayo, ke bawah, jeduk, ayo, ke bawah, jeduk, ke bawah, lagi, duk, dia ke bawah. Ini teratur, ketika denyutnya teratur. Nah, pada ventricle fibrilasi yang tadi yang cepat banget sampai Christian Eriksen collapse, yang terjadi adalah ini, kita lihat nih. Lah ini, si ini yang ada di atas itu tidak dianggap, tapi terjadi di sini rangsangan listrik yang sedemikian cepat sehingga artinya apa? Akhirnya jantung tidak bisa memompa lagi. Bayangkan kalau jantung tidak memompa, akhirnya oksigen ke otak tidak dapat, otaknya tidak dapat oksigen, akhirnya pasien akan pingsan, kolaps, henti jantung, jantungnya berhenti akhirnya. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh tim medis di mana waktu itu Christian Eriksen tadi pemain sepak bola itu jatuh, itu adalah dilakukan namanya ini resusitasi atau pijat jantung. Ya, resusitasi atau pijat jantung. Dan kemudian dia juga dilakukan eksternal defibrilasi, atau kalau Bapak Ibu pernah melihat pernah melihat film-film Jepang atau apa itu, nah ini ada yang dilakukan jebret gitu, listrik jantung namanya dikejut jantung. Nah itu tadi yang dilakukan pada Christian Eriksen, sehingga akhirnya dia balik lagi. Nah dok, kalau misalnya ada kayak alat-alat yang tulisannya ini public access defibrillator atau automated external defibrillator atau gimana, ini adalah sama, ini adalah suatu alat untuk kejut jantung pada pasien yang henti jantung. Kita lihat ya, ini di beberapa bandara atau di luar negeri harusnya sudah ada seperti ini. Jadi ini misalnya pas seseorang lagi minum tiba-tiba dia jatuh, ya, maka temannya harus segera merespon dengan datang dan mencoba untuk membangunkan. Halo, tolong dipanggil 911. Ayo cepetan, segera ditolong. Terus kamu temannya yang satu harus mengambil namanya AED. AED itu Automated External Defibrillation. Nah, kemudian kita melihat respon napas, meraba nadi. Oh, nggak ada nadi nih. Maka langsung dilakukan pijat jantung. Ini yang sangat penting. Dan ini yang harus nanti disosialisasikan di mana-mana. Harus dilakukan namanya pijat jantung dulu. Sambil menunggu alat kejut jantung yang portable. Nah, ini dibuka ya alat kejut jantungnya, kemudian dihidupkan, kemudian dia, nah ini kerjanya agak lambat ya, harusnya lebih cepat daripada ini, tapi ini biar gambarnya kelihatan bagus. Bajunya jangan dilepas, langsung disobek aja. Nah, nanti ada pedal yang ditempel di dinding dada ya. Ini harusnya kerjanya lebih cepat, tapi ini karena biar kelihatan jelas, dibukanya pelan-pelan, nempelnya pelan-pelan gitu ya. Nah, satu di dada kanan,
Kemudian satu di dada kiri yang bawah ya, yang di dekat puting susu atau di bawah puting susu. Nah, kemudian alat ini setelah ditempel, alat ini akan membaca kira-kira perlu di listrik apa enggak. Nah, kalau perlu di listrik, alatnya akan melistrik, jebret. Ada yang melistrik sendiri, ada yang harus kita pejet. Kemudian kita lanjutkan dengan pijat jantung kembali ya. Nah, fungsinya apa sih listrik jantung tadi? Yang di listrik tadi adalah untuk ini, pas irama jantungnya enggak karuan, di listrik jebret sehingga dia balik ke irama sinus. Duk 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 duk. Nah, ini kalau dokter kalau dari ini baliklah ke sini, wah leganya bukan main. Karena artinya pertolongan kita berhasil. Nah, pertanyaannya dok, seberapa sering sih orang yang mengalami gangguan yang kayak tadi tuh, yang sampai harus di listrik jantung? Jadi kematian mendadak ini menyumbang angka 15% dari keseluruhan kematian. Ya, menyumbang angka 15% dari keseluruhan kematian. Dan harus diketahui bahwa setengah dari pasien jantung itu meninggal mendadak. Jadi maaf, setengah dari pasien jantung itu meninggal mendadak. Makanya harus hati-hati nih, harus dicari betul penyebabnya apa. Dan bahkan ini, maaf, ini saya ambil dari internet ya. Sebagian besar terjadi pada pasien yang kita sebut resiko rendah. Misalnya almarhum Ashraf. Almarhum Ashraf kan sehat, olahraganya kuat, relatif pola hidup sehat, kok meninggal mendadak? Dianggap resikonya rendah. Tapi ternyata 2/3 yang meninggal mendadak itu salah satunya adalah pada saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang dianggap resikonya rendah untuk jantung. Gitu. Dan kalau di luar rumah sakit, kemungkinan selamatnya kurang dari 5%. Nah, Christian Eriksen ini termasuk orang-orang yang sangat beruntung ya, karena dia selamat gitu. Kalau ini terjadi di luar rumah sakit, biasanya pasien akan meninggal. Kecuali kalau sigap dan ada alat tadi, yang AED tadi yang ditempel, kemudian begitu henti jantung kita tempel ke pasien yang berhenti jantung dan kita lakukan kejut jantung. Nah, penyebab kematian mendadak apa toh ternyata setelah diteliti itu ternyata sebagian besar 75% itu dari penyakit jantung koroner Bapak Ibu ya, penyakit jantung koroner, dan 15% dari gangguan otot jantung namanya kardiomiopati. Kemudian yang lain ada dari aritmia atau gangguan listrik jantung, ada valvular atau gangguan katup jantung, dan yang lain-lain 3%. Tapi ternyata sebagian besar 75% dari penyakit jantung koroner, 15% dari gangguan otot jantung. Lihat ini, 75% dari penyakit jantung koroner. Kenapa kok bisa terjadi 75% kayak gitu? Lihat, pada penyakit jantung koroner ada penyempitan kan, ya. Pembuluh darah mengalami penyempit sehingga aliran darah kurang baik. Lihat, ini adalah koroner yang normal seperti ini, di mana aliran darah lancar sampai ke bawah. Nah, pada pasien yang serangan jantung, aliran darahnya mampet di sini. Akibatnya apa? Area yang masuk ke bawah nggak ada. Akhirnya ototnya ini, karena di sini ada penyempitan atau penyumbatan di sini, akhirnya otot di bawah itu nggak dapat oksigen. Nah, otot di bawah ini yang tidak dapat oksigen mengalami kerusakan atau damage, dan akhirnya otot yang tidak bagus itu tidak dapat oksigen, itu termasuk otot-otot yang akhirnya nyuwun sewu kalau bahasa Jawanya balelo atau ngawur tadi, atau tidak benar tadi, sehingga dia mengganggu pusat listrik jantung dan terjadilah ini namanya gangguan irama jantung, namanya ventricle tachycardia, atau bahkan yang kayak tadi yang nah itu yang akhirnya pasien terjadi kolaps ya seperti ini, karena ototnya tidak dapat oksigen. Akhirnya ototnya kan rusak. Kalau otot rusak kan dia kadang-kadang ngawur, nggak mau dia nurut sama nggak mau nurut sama
perintah sang komandan yang seharusnya dia patuhi. Akhirnya terjadi ini. Nah, yang tadi, terjadi ini ventricular fibrilasi, di mana jantung tidak mempa karena listriknya terlalu banyak di sini. Jantung cuma bergetar aja, bergetar aja dia. Akhirnya tidak mempa. Akhirnya yang ke pembuluh darah otak nggak dapat oksigen, macam-macam, termasuk otot jantung makin rusak karena jantung kan nggak dapat oksigen juga. Akhirnya pasien meninggal, kecuali kalau dilakukan tadi kejut jantung, baik di rumah sakit pakai alat yang besar maupun pakai alat yang portable tadi, yang automatic external defibrillation namanya. Nah, itu sebabnya karena 75% dari penyakit jantung koroner, maka kita harus tahu cara mencegah dan mendeteksi dini penyakit jantung koroner. Kita harus tahu nih faktor resiko PJK, penyakit jantung koroner apa aja. Usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, kelebihan berat badan ya, harus hati-hati. Ada lemak jahat, LDL, trigliserid harus hati-hati. Merokok jelas menjadi salah satu faktor resiko ya. Kemudian tekanan darah tinggi yang harusnya dikontrol rutin dengan obat. Kencing manis juga harus dikontrol dengan baik karena kencing manis akan menyebabkan terjadinya kelainan jantung koroner, penyempitan ya. Dan ingat, 2 dari 3 penyakit gejala diabetes itu akan menderita jantung dan stroke. Jadi kita harus hati-hati nih ya. Dan sering dia lebih dini munculnya. Mencegahnya gimana? Ya hidup sehat lah, jangan banyak mendoan, gorengan ya. Banyak sayur, banyak buah. Kurangi gorengan ya, dan olahraga teratur paling tidak 150 menit dalam 1 minggu. Juga menghindari stres lah, ini yang susah ya. Masa-masa kayak gini ya toh. Ya hidup jadi agak susah mungkin beberapa orang ya. Tapi sebenarnya ya gimana, susah enggak susah memang hidup harus dijalani, jadi ya dibuat santai aja. Karena ada penelitian memang ada relation antara stres psikis dan penyakit jantung. Ya, jadi harus bisa memanage. Terus, dok saya enggak bisa menghindari gorengan nih dok, saya punya diabetes. Gimana mendeteksi dini? Ya pergi ke praktek dokter, jangan ke praktek dukun ya. Kemudian diperiksa, ngobrol, cerita ya, jangan foto kayak gini nih keliru ya, ini pas zaman saya muda. Jadi foto enggak boleh. Nah, kemudian dokter akan memeriksa EKG, merekam jantung. Kemudian kalau perlu tes treadmill namanya. Dan kalau perlu dilakukan kalsium score untuk melihat kapur di dinding pembuluh darah atau CT scan untuk melihat penyempitan atau penyumbatan. Bahkan kalau memang diperlukan bisa dilakukan namanya kateterisasi jantung. Di mana kalau memang ada penyumbatan seperti ini, maka kemudian akan dilakukan balon, pemasangan di wire dulu, kemudian di balon, dan kemudian dibuat lancar. Nah, jadilah lancar. Ternyata pembuluh darahnya gede. Tadi kan berhenti aja di sini, tapi ternyata setelah dilakukan tindakan jadi besar. Ini kalau perlu ya. Nah, penyebab kematian mendadak yang lain ingat ada ini. 15% adalah kardiomiopati. Kardio itu jantung, miokard itu otot, ya, patis itu kelainan, kerusakan. Kardiomiopati atau kelainan pada otot jantung. Jadi yang normal, kalau Bapak Ibu lihat nih yang normal, ini adalah bilik kiri. Bilik kiri yang normal tuh ukurannya segini dan bagus, dindingnya bagus. Nah, kalau ada kerusakan sel karena infeksi atau karena koroner, penyakit jantung koroner atau yang lain, apa yang terjadi? Dindingnya jadi tipis dan kemudian ruangannya jadi membesar, pompa jantungnya jadi menurun. Itu namanya dilated cardiomyopathy. Tapi bisa juga ada beberapa pasien, ini terutama sering pada usia-usia muda, mulai dari usia muda, karena ini kelainan bawaan, yaitu apa? Namanya hipertrofik cardiomyopathy. Nah ini, ototnya jadi tebel banget di sini. Tapi memang ini kelainan bawaan, karena harusnya kan dia normal, tidak tebel. Ini jadi tebel kayak gini. Ini juga beresiko terjadi gangguan irama jantung. Ini adalah contoh USG atau echo otot jantung yang normal. Lihat ketebalannya segini aja.
kurang dari 1,5 senti ya. Nah, kita lihat kalau ini jadi tipis banget, dan kita lihat pompa jantungnya jadi letoy, dindingnya menipis. Ini salah satunya bisa karena koroner, bisa karena infeksi, dan taunya dari mana? Ini dari eko namanya. Nah, ini yang tadi namanya yang disebut dilated cardiomyopathy tadi, ototnya tipis. Nah, ini tipis ototnya. Harusnya yang normal seperti ini. Nah, normal seperti ini menipis dan pompa jantungnya turun. Nah, ini yang disebut gagal jantung, Bapak Ibu. Jadi kalau mau tahu gagal jantung kayak apa? Ya kayak ini, di mana otot jantung menjadi lemah, pompa jantungnya jadi kurang bagus, akhirnya di sini otot-otot yang mengalami kerusakan ini bisa balelo atau enggak benar sesuai dengan advis, atau harusnya dia kan manut sama Pak Ketua yang tadi mengatur irama jantung, tapi dia jadi nah itu, ini bisa terjadi resiko itu. Nah, tapi itu tidak berlaku pada yang rata-rata yang usia muda tadi, misalnya seperti Christian Eriksen, kemudian ditengarai beberapa artis dan lain-lain. Kemungkinan ini adalah yang terjadi bukan dari penyakit kardiomyopati yang jantungnya membesar, tapi dari otot jantung yang menebal, namanya hipertrofik kardiomyopati. Ini paling sering kita lihat. Kalau tadi otot jantung yang normal seperti ini bagus ya, tidak tebal banget. Kita lihat bandingkan dengan gambar ini, lihat nih, ototnya jadi tebal banget Bapak Ibu, kayak gini. Tebal banget. Ketika tebal banget, di sini mudah terjadi gangguan irama di sini, fokus ektopik yang kemudian mengganggu, gangguan listrik jantung yang mengganggu, kemudian timbul gangguan irama jantung. Ini tebal banget kayak gini nih. Ya, tebal banget. Harusnya separuhnya ini aja tebelnya otot jantung ini, tapi jadi tebal banget. Ya, 2 kali lipatnya. Terus Dok, bagaimana kalau mau tahu tentang kardiomyopati atau gangguan otot itu? Ya, satu ya, sekali lagi bertemu dokter. Dokternya enggak harus ganteng kayak gini ya. Saya juga bisa ya. Kalau ini sih adanya di sinetron sama di Korea. Jadi sampaikan keluhannya, ada nyeri dada apa enggak, berdebar. Nah, riwayat yang paling penting adalah riwayat pingsan. Karena pingsan ini bisa beresiko terjadi suatu gangguan irama sebenarnya. Kemudian riwayat keluarga itu harus disampaikan. Kalau misalnya ada keluarga dari Bapak Ibu yang pernah meninggal mendadak, maka itu harus sangat dipikirkan ada suatu gangguan keturunan, gangguan otot jantung atau listrik jantung. Nah, nanti akan dicari oleh dokter, misalnya pada lewat ECG-nya. ECG-nya khas kadang-kadang seperti ini, yang dalam-dalam kayak gini, kemudian didengarkan pakai stetoskop, ada suara jantung yang kurang baik. Tapi kadang-kadang memang perlu dilakukan ini, echo, yaitu USG jantung. Sehingga kita lihat tebel banget ini di sini. Ya, yang tahu tebel enggaknya ya dokter ya. Tapi intinya nih lebih tebel daripada biasanya. Karena harusnya otot jantung yang normal seperti ini, ya cukup, enggak terlalu tipis tapi juga tebel. Ini jadi tebel banget kayak gini. Ini 2 kali lipatnya daripada ini kan? Ini 2 kali lipatnya daripada ini. Ya. So, Dok, ini saudara saya memang ototnya tebel, atau saudara saya ini jantungnya memang udah besar, pompa jantungnya udah turun di bawah 35%, pompanya, kekuatannya. Terus gimana nih? Kalau sudah ada kelainan gimana? Satu, kalau ada penyebabnya ya diobati, misalnya dengan dipasang ring misalnya. Jadi kalau penyebabnya penyakit jantung koroner ya dilakukan kateterisasi, dan kalau perlu dipasang ring. Jadi yang sempit seperti ini jadi lebar karena di dalamnya sudah ada ringnya. Kedua juga minum obat ya. Sekali lagi obat dari dokter. Dokternya tidak harus ganteng-ganteng dan cantik-cantik seperti ini ya. Dokter yang biasa aja juga boleh. Oke, nah Dok, terus kalau ternyata kata dokter saya itu pompa jantungnya turun, otot jantungnya tebel, saya punya koroner, gimana caranya? Nah, ada namanya pemasangan alat pacu jantung, dan ini yang dipakai oleh Christian Eriksen. Pada Christian Eriksen memakai ICD, intracardiac defibrillator. Jadi itu adalah alat kejut jantung yang listriknya dipasang di sini, generatornya dipasang di sini, kabelnya masuk lewat vena, masuk sampai ke jantung kanan di sini. Nah, ditanam di sini. Apa fungsinya? Jadi kalau misalnya maaf ya,
Christian Eriksen lagi jalan-jalan di mall, tiba-tiba terjadi serangan jantung kayak kemarin lagi, itu nggak perlu menunggu orang untuk memompa jantung dan lain-lain, tapi langsung dia bisa mendeteksi alat ini. Oh, ada gangguan tadi yang nggak teratur tadi, langsung dia memberikan defibrilasi, jedet gitu. Nah, ini adalah indikasinya. Ini secara medis. Nah, alat itu akan mirip kayak defibrilator yang dipakai di film-film tadi, jedek, 2 tangan tadi, tapi ini masuk langsung di dalam jantung, jadi irama jantung yang tidak teratur, jedek, di defib, sehingga dia balik normal. Supaya apa? Supaya Christian Eriksen tidak harus nempel-nempel di dekat rumah sakit terus, ya. Dan akhirnya Christian Eriksen bisa kerja lagi. Nah, walaupun belum tentu bisa main di Italia ya, apa bisa main di Liga Inggris, saya juga nggak ngerti. Tapi ya pasti tim akan agak pikir-pikir juga menyuruh dia kerja itu ya. So, jadi kesimpulannya dari apa yang bisa saya sampaikan adalah kematian mendadak akibat jantung itu sebenarnya bisa dicegah, yaitu dengan deteksi dini, dan itu sangat-sangat penting deteksi dini itu ya. Kemudian kalau kita udah tahu pengobatan yang tepat, kalau koroner ya diobati, kalau misalnya dia ada pompa jantung yang rendah ya diobati, diberikan obat, dan kalau perlu intervensi yang tepat adalah kunci. Oke? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dokter Yusuf, sangat menarik ya dok ya, karena tadi dijelaskan bahwa ternyata di dalam jantung itu ada kelistrikannya seperti itu, dan apakah rangsangan listrik yang tidak teratur itu sama dok dengan gangguan irama jantung itu dok? Rangsangan listrik yang tidak teratur bisa, ya itu adalah penyebab dari kalau berlanjut terus akhirnya menjadi henti jantung, Pak. Oke, baik Dokter Yusuf, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dok di kolom komentar. Juga saya persilahkan untuk sahabat Telogorejo yang ingin raise hand, jadi nanti dipersilahkan untuk mengaktifkan videonya dan akan langsung dijawab oleh Dokter Yusuf. Sekali lagi saya sampaikan ke seluruh sahabat Telogorejo, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang ada di kolom komentar dengan cara diklik saja, kemudian dilengkapi data dirinya. Baik, Bu Titik Suryanti, dokter, apakah dalam dunia kedokteran angin duduk itu sama dengan serangan jantung? Bagaimana ciri angin duduk dan penanganan pertama pada pasien agar tertolong? Oke, jadi bisa saja yang disebut angin duduk itu sebenarnya adalah istilah medisnya namanya angina pectoris. Jadi angina pectoris atau gejala awal dari serangan jantung, di mana ada nyeri dada yang agak lumayan, kemudian seperti ditimpa benda berat ya, itu bisa. Apa yang harus dilakukan? Satu, pasiennya harus istirahat langsung, tidak boleh jalan, tidak boleh kemana-mana, duduk langsung istirahat. Kalau memang itu khas seperti penyakit jantung yang ditimpa benda berat, ya maka diberikan obat misalnya isosorbit atau sedokart, atau diberikan obat plus pengencer darah misalnya aspirin. Kemudian langsung dibawa ke rumah sakit ya, harus segera dibawa ke rumah sakit. Jangan dikeroi, jangan dikasih diblonyoi, jangan dibawa ke dukun dulu ya, tapi langsung dibawa ke UGD, karena itu kita harus berpacu sama waktu gitu Mbak Resi. Oke, baik dokter, kita mungkin ke sahabat Telogorejo yang sudah raise hand dulu ya dok ya, kepada Pak Suprayono Yon. Kami persilahkan Pak. Selamat sore Pak Suprayono. Pripun Pak? Saya menanyakan dokter, untuk mempertahankan pompa jantung kita supaya biar stabil terus, bagaimana caranya dok? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suprayono. Oke, terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya Mbak Resi. Jadi intinya ini pertanyaan pribadi Pak Suprayono ya. Jadi intinya Pak Suprayono, yang paling penting adalah minum obat. Karena kebetulan Bapak sudah pernah saya pasang stent ya. Jadi aliran darah dalam stent yang kita pasang harus bagus supaya suplai oksigen itu baik gitu. Salah satu menjaganya gimana? Yaitu dengan minum pengencer
pengencer darah, ya kan, supaya aliran darahnya lancar. Kemudian ada obat-obat yang lain seperti obat kolesterol, obat untuk menstabilkan tensi, ya itu semua untuk menjaga supaya tidak terjadi penyempitan lagi. Nah, itu yang harus diminum. Intinya minum obat, kontrol rutin agar tetap pompa jantung tetap baik. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Endang Yulianti, kami persilahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Dok. Sebenarnya sudah agak terjawab dengan yang Ibu Endang yang tadi sih. Saya beberapa waktu yang lalu itu mengalami yang saya belum pernah merasakan, seperti sakit emah, Dok, tapi sangat ekstrim begitu. Dan kemudian saya bingung sebenarnya. Apakah yang ingin saya tanyakan, apakah itu memang mah yang sendiri atau memang kaitan dengan sakit jantung gitu, Dok? Oke, baik. Terima kasih Bu Endang. Oke, terima kasih Bu Endang. Ya Bu, jadi untuk membedakan memang harus dilakukan pemeriksaan ya. Misalnya dilakukan pemeriksaan EKG. Pada waktu Ibu tadi sakit, kita periksa EKG. Kemudian kita evaluasi bagaimana tingkat nyerinya, apakah berkaitan dengan aktivitas apa enggak, apakah berlangsung selama berhari-hari misalnya. Kalau nyerinya itu berlangsung berhari-hari, itu biasanya bukan jantung. Nah, karena kalau jantung biasanya hitungannya jam, menit sampai jam. Misalnya 10 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam. Atau ketika jalan cepat sakit, tapi ketika istirahat tidak sakit. Nah, itu khas ke arah jantung. Tapi kalau misalnya 3 hari, Dok, ulu hati saya sakit terus selama 3 hari, ya itu biasanya memang mungkin lebih banyak ke lambung, betul-betul lambung. Karena kalau itu karena jantung, biasanya pasien udah kolaps tuh, udah nggak bisa jalan gitu. Karena berarti ada terjadi kerusakan sel otot jantung yang luas. Jadi ketika pasien serangan jantung itu nyeri, itu sebenarnya nyeri adalah manifestasi dari otot jantung yang merasa tidak dapat oksigen. Otot yang tidak dapat oksigen itu ngomong sama tubuh kita, aku sakit loh. Dengan apa? Dengan keluhan nyeri. Salah satunya beberapa pasien keluhan nyeri ada di ulu hati. Nah, kalau itu karena jantung sampai 3 hari gitu, waduh itu udah kolaps itu. Biasanya pasien udah enggak ada. Saya kira gitu, Bu. Oke, baik. Selanjutnya untuk atas nama Nandi Pratama, silahkan. Jadi intinya sebenarnya dokter akan menilai seberapa berat sih ini beliau ini dengan penyakit jantung koroner. Kalau misalnya kalau misalnya pasien ini memang ada penyakit jantung koroner dan belum dilakukan tindakan misalnya ya, masih ada penyempitan, pembuntuan di beberapa tempat, itu pasti dokter akan harus hati-hati Pak gitu, nggak boleh terlalu ekstra, terlalu berlebihan gitu. Tapi misalnya ini udah beres semuanya, udah dipasang stent atau sudah di bypass, atau ternyata penyakit jantung koronernya itu masih belum signifikan, dokter akan mengizinkan pasien untuk aktivitas dan olahraga gitu, yang bahkan kadang-kadang cukup berat ya. Tetapi terutama juga harus diukur. Salah satunya mengukurnya misalnya dengan treadmill test dulu. Dengan treadmill test dokter akan melihat, oh ternyata pasien saya ini sampai titik ini tuh aman untuk aktivitas, untuk jalan, untuk melakukan olahraga ini ya. Nanti dari treadmill test akan lebih akurat. Tapi secara umum tidak boleh memaksakan diri. Kalau secara umum untuk pasien jantung koroner tetap olahraga, tetapi tidak boleh memaksakan diri, tidak boleh misalnya angkat berat atau push up. Ya itu saya anjurkan untuk dihindari. Tapi kayak jogging, sepedaan ya, berenang gitu ya, berenang itu masih bisa. Saya kira demikian Mbak Resi. Oke. Mungkin 2 atau 3 pertanyaan lagi. 3 pertanyaan lagi. Oke, baik Dok. Dari Christina, bagaimana detak jantung jika tidak teratur, tiba-tiba cepat, tiba-tiba lambat dalam kasus hipertiroid? Apakah berbahaya, Dok? Ya, kalau ini saya enggak tahu apa yang terjadi pada Ibu Christina, bahwa intinya kalau enggak teratur, jadi kadang-kadang pelan, kadang-kadang lambat, kemudian pelan lambat, kemudian cepat, kemungkinan yang terjadi adalah gangguan irama jantung yang namanya atrial fibrilasi. Jadi kalau yang tadi yang saya sebut berbahaya itu ventricle itu dari bilik. Tapi ada gangguan irama yang dari serambi, namanya atrial fibrilasi yang dari atas, jantung bagian atas. Nah, kalau atrial fibrilasi ya cukup berbahaya itu. Berbahayanya adalah nyun sewu pada pasien dengan atrial fibrilasi. Ini sering pada beberapa pasien dengan hipertiroid. Salah satunya bisa terjadi resiko stroke. Kalau dari pelan jadi lambat, pelan lambat jadi cepat gitu, itu bisa terjadi stroke. Tapi bisa juga sampai
180-nya ternyata irama jantung yang lain ya, itu bisa beda, misalnya supraventricular tachycardia itu agak berbeda. Tapi anjuran saya sih kalau bisa ke dokter jantung Bu Christine, sehingga bisa kita evaluasi dan dikontrol. Dikontrolnya dengan apa? Dengan obat untuk mengontrol supaya denyutnya enggak terlalu berlebihan sampai 180. Juga kalau memang nyun sewu termasuk yang beresiko ada stroke, bisa mendapatkan pengencer darah yang sesuai supaya untuk mencegah stroke. Oke. Gitu Mbak Resi. Baik, pertanyaan terakhir ya dok ya. Siap. Apabila pada seseorang dengan post-COVID syndrome dengan gejala jantung berdebar-debar dan dites EKG dan EKO hasilnya normal. Jadi kira-kira apa dok penyebab jantung berdebar-debar tersebut? Tes lanjutan apa sebaiknya yang harus dilakukan? Dari siapa ya, Mbak? Dari atas nama Ibu Rabiatun. Oke, jadi gini Ibu Rabiatun. Jadi kalau pada pasien yang post COVID kemudian merasa jantungnya berdebar-debar, tapi di echo normal, di treadmill normal, maka yang paling penting adalah memastikan berdebarnya ini kelainan jantung atau bukan gitu. Maksudnya gini, ketika ada keluhan deg-degan, deg-deg, itu ada dua kemungkinan. Pertama, kayak saya deg-degan. Kalau dimarahin sama Mbak Resi misalnya, saya deg-degan tuh. Mbak Resi cemberut, marah, jengkel lah, saya deg-degan. Itu deg-degan. Tapi kalau dihitung, dipegang denyut nadinya saya, itu normal. Pasien merasa berdebar. Ngerti nggak maksud saya? Tapi secara fisik sebenarnya normal, karena itu berasal dari psikis. Itu bisa. Tapi bisa aja memang berdebar, artinya terjadi gangguan irama jantung. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan pemeriksaan namanya Holter. Nah, Holter itu dilakukan perekaman selama 24 jam sehingga kita bisa melihat nih, nanti kalau pas Ibu ada deg-degan, Ibu akan nulis berdebar jam 15.30 gitu, atau jam 16.00 atau jam 17.00 ketika nonton Dr. Yusuf saya berdebar gitu ya. Nah, nanti alatnya itu akan merekam irama jantungnya Ibu pas pada saat itu juga. Nanti kita bisa cocokkan. Oh, pas Ibu ada keluhan berdebar, apa sih yang terjadi? Apa betul-betul ada gangguan irama yang tidak teratur, atau maaf itu hanya psikis Ibu saja. Nah, itu alatnya namanya Holter, atau kalau di kita adanya spider, sama aja. Intinya alat yang untuk merekam irama jantung. Gitu, Pak. Dokter, boleh nggak dok satu lagi terakhir ini dok? Oke, siap-siap. Oke. Dari atas nama Nyayu Agustina, apakah jantung bocor bisa terjadi secara tiba-tiba di usia dewasa? Oke, kalau secara tiba-tiba sifatnya akut banget bisa, tapi biasanya tetap ada penyebabnya. Ya, paling sering kalau sifatnya akut dan mendadak itu paling sering karena ada penyakit jantung koroner. Jadi ketika ada suplai oksigen, jadi klep supaya buka nutup itu ada otot yang memegang, Mbak Resi. Nah, ketika suplai oksigen ke otot ini berkurang karena ada penyumbatan, maka akhirnya otot yang memegang klep kan tidak bekerja dengan baik. Akhirnya klepnya tidak bisa nutup dengan sempurna. Akhirnya terjadi kebocoran klep. Nah, itu kalau mendadak sifatnya paling sering karena koroner. Ya, tapi ada juga yang lain juga bisa sih, tapi sebenarnya agak jarang. Biasanya prosesnya lebih pelan, lebih alon-alon gitu. Misalnya karena infeksi, itu juga bisa terjadi kebocoran klep. Atau karena usia sehingga terjadi klepnya itu menjadi tebal. Nah, itu bisa. Tetapi itu biasanya prosesnya tidak mendadak, ya. Tetapi prosesnya pelan-pelan gitu. Nah, Oke. Saya kira gitu, demikian Mbak Resi. Oke, Dokter Yusuf. Terima kasih dok, sangat lengkap ya dok ya penjelasannya pada episode kali ini tentang kematian mendadak akibat gagal jantung. Untuk seluruh sahabat Telogorejo, mohon maaf jika tidak semua pertanyaan kita bacakan karena keterbatasan waktu. Jadi untuk sahabat Telogorejo yang ingin bertanya atau konsultasi mendalam dengan Dokter Yusuf, bisa nanti langsung datang ya dok ya ke Rumah Sakit Telogorejo, konsultasi langsung maupun konsultasi online melalui WA video call. Bisa reservasi terlebih dahulu di 02486466000. Dan juga dokter, mungkin sebelum kita menutup acara ada take home message dulu nih dok untuk sahabat Telogorejo. Jadi intinya buat Bapak Ibu atau teman-teman yang khawatir ya melihat ada berita-berita tentang
meninggal mendadak dari artis atau apa, ya kalau khawatir ya check up aja. Minimal yang harus dicek misalnya ECG, rekaman jantung, ketemu dokter, didengarkan pakai stetoskop ada suara bising apa enggak ya dari EKG. Dan kalau memang yang masih usia muda kayak Christian Eriksen dan lain-lain, salah satunya adalah mungkin dengan melakukan echokardiografi USG jantung. Karena dengan USG jantung kita tahu ketebalan otot, ototnya tebel nih ya. Ketika ototnya tebel kita harus hati-hati ya gitu. Nah, saya kira sih demikian. Jadi intinya penyakit jantung salah satunya termasuk yang kematian mendadak ini sebenarnya bisa dicegah, bisa dideteksi secara dini kalau kita mau memeriksakan, dan kalau memang ada masalah nanti bisa diobati, dan kalau perlu dilakukan intervensi. Misalnya kalau koroner ya dipasang stent atau bypass, minum obat, dan kalau perlu dipasang tadi intrakardiak defibrilator untuk mencegah terjadinya serangan jantung yang tidak diketahui. Saya kira demikian Mbak Resi. Oke, baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk sahabat Telogo Rejo yang sudah bergabung. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa follow Instagram kita di @rs.telogorejo dan subscribe channel YouTube kita di SMC-RS Telogorejo. Saya mewakili seluruh tim yang bertugas. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ketidaknyamanan. Saya Resi Ladina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.